Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tania Salsabila. Saya dari kelas 5B Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mid semester Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita. Baiklah teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang manajemen pemasaran. Adapun latar belakang dari materi ini adalah manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran perorangan dan organisasi. Tugas utama dari pemasaran ini adalah menciptakan dan menghantarkan nilai yang memuaskan kepada konsumen agar tercipta pertukaran berkesinambungan dalam usaha yang disebut dengan manajemen pemasaran. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada materi ini adalah: bila Anda ingin menjadi guru, jelaskan lingkungan makro dan mikro pemasaran Anda. Adapun tinjauan literatur materi ini adalah: yang pertama, lingkungan pemasaran. Menurut Philip Kotler, lingkungan pemasaran terdiri dari pelaku-pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi-transaksi dan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan sasarannya. Ada beberapa komponen yang dipakai untuk analisis lingkungan pemasaran, yaitu yang pertama scanning, kemudian monitoring, kemudian forecasting, dan yang terakhir assessing. Yang kedua yaitu lingkungan makro pemasaran. Lingkungan makro merupakan kekuatan masyarakat yang secara luas mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran, seperti semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Lingkungan makro perusahaan terdiri dari 6 kekuatan utama, yaitu yang pertama, lingkungan demografi. Adalah lingkungan yang berkaitan dengan orang, sehingga orang-orang menjadi paling berpengaruh dalam lingkungan pemasaran makro, karena oranglah yang membentuk pasar. Yang kedua, ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Secara menyeluruh, daya beli tersebut tergantung pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, ada lingkungan alam. Kemerosotan kondisi lingkungan alam telah menjadi isu yang dihadapi dunia tahun 2000-an. Sebagai contoh, di Eropa Barat, partai-partai hijau dengan bersemangat telah mendesak tindakan untuk mengurangi populasi industri. Kemudian yang keempat, ada lingkungan teknologi. Terdiri dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi teknologi baru, penciptaan produk baru, dan peluang-peluang pasar baru. Selanjutnya, ada lingkungan politik. Perkembangan lingkungan politik. Lingkungan ini terdiri dari undang-undang, instansi pemerintah, dan kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dan pribadi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada lingkungan kebudayaan. Lingkungan budaya terdiri dari lembaga-lembaga dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat. Itulah 6 kekuatan utama dari lingkungan makro perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan mikro merupakan pekerjaan manajemen pemasaran dalam membangun hubungan konsumen dengan membuat nilai dan kepuasan. Lingkungan mikro terdiri dari pelaku-pelaku dalam perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pasar. Lingkungan mikro tersebut adalah yang pertama, pemasok. Pemasok adalah perusahaan bisnis dan individu-individu yang menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, ada perantara pemasaran. Perantara pemasaran adalah perusahaan yang membantu perusahaan lain dalam promosi, penjualan, dan pendistribusian barang-barang ke pembeli akhir. Yang ketiga, ada publik atau masyarakat. Publik adalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan aktual atau potensi atau mempunyai dampak terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya.
Kemudian yang keempat, ada pelanggan. Suatu perusahaan mengaitkan dirinya dengan beberapa pemasok dan perantara sehingga ia mendapat pemasok secara efisien produk-produk dan jasanya kepada pasar sasarannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada pesaing. Suatu perusahaan jarang sekali hanya sendiri dalam menjual ke suatu pasar pelanggan tertentu. Perusahaan bersaing dengan sejumlah pesaing. Pesaing-pesaing ini harus diidentifikasi, dimonitor, dan disiasati untuk memperoleh dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Langsung saja kita bahas materi kali ini, yaitu lingkungan makro dan mikro pemasaran guru. Yang pertama, lingkungan pemasaran guru. Menurut saya, jika menjadi guru, lingkungan pemasarannya adalah sekolah-sekolah, instansi-instansi pendidikan, dan seluruh lapisan masyarakat tanpa batas umur. Sebagai pengajar, guru harus bisa mengembangkan potensi siswanya dalam berbagai hal. Guru juga harus bisa menarik dan mendatangkan minat bagi calon siswanya untuk belajar. Kemudian yang kedua, ada lingkungan makro pemasaran guru. Menurut saya, jika menjadi guru, lingkungan makro pemasarannya adalah guru harus mampu membangun hubungan dengan siswa dan seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka mempunyai keyakinan bahwa pendidikan itu sangat penting. Guru juga harus bisa mengembangkan potensi siswanya yang dimiliki oleh siswanya. Seperti yang sudah saya jelaskan di tinjauan literatur tadi, lingkungan makro ini ada 6, yaitu yang pertama, lingkungan demografi. Guru harus menentukan atau mengambil keputusan di mana dia akan mengajar. Guru juga harus menentukan metode, strategi, dan model pembelajaran apa yang cocok yang akan digunakan atau diterapkan di tempat ia mengajar. Contohnya, jika dilihat dari populasi umur, yang dimana guru itu usia minimalnya 20 tahun dan maksimalnya 59 tahun. Guru di sini akan menentukan di sekolah mana yang akan diajarnya. Ada TK, SD, SMP, dan SMA. Jika guru tersebut memilih di SMA, tentunya guru tersebut sudah mengelompokkan terlebih dahulu kalau siswa SMA tersebut berusia sekitaran 16-18 tahun dan mulai mencari metode pembelajaran apa yang cocok di sekitaran usia remaja tersebut. Kemudian yang kedua, ada lingkungan ekonomi. Pemasaran jasa di lingkungan ekonomi adalah guru harus melihat taraf kehidupan masyarakat. Jika ia menginginkan gaji yang besar, ia harus memilih tempat mengajar yang siswanya orang tuanya berpenghasilan tinggi, serta memilih sekolah-sekolah favorit yang kebanyakan siswanya dari golongan masyarakat berada sehingga pendapatan yang diinginkannya bisa terpenuhi. Contohnya, jika saya menjadi guru, tentunya saya menginginkan gaji yang besar. Oleh karena itu, saya harus bekerja di sekolah swasta yang sesuai dengan keahlian yang saya punya. Kemudian yang ketiga, ada lingkungan alam. Di sini guru akan melihat dan menentukan sendiri di mana ia akan memasarkan jasanya, sesuai dengan kondisi alamnya. Apakah sekolah tersebut dekat dengan pegunungan, laut, ataupun dekat dengan wilayah yang banyak masyarakatnya. Jika memilih mengajar di wilayah atau sekolah yang banyak masyarakatnya, tentunya juga akan menambah hal-hal positif seperti bisa bersosialisasi dengan masyarakat di luar sekolah dan mendapat inspirasi dari masyarakat di sekitar situ. Kemudian ada lingkungan teknologi. Di lingkungan teknologi ini, guru memasarkan produknya seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya mengajar di sekolah favorit yang memanfaatkan teknologi di sekolah tersebut, seperti menggunakan media pembelajaran dalam mengajar. Tentunya sebagai seorang guru, saat ini juga harus mempunyai basic atau kemampuan dalam menggunakan teknologi komputer dan lainnya. Kemudian yang kelima ada lingkungan politik. Guru dalam mengajarkan atau memasarkan jasanya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga patuh terhadap peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Dan tentunya semua sekolah, baik itu swasta dan negeri, mereka sudah menjalankan visi dan misi sekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada lingkungan kebudayaan. Lingkungan budaya, sebagai guru tentunya harus menumbuhkan dan mewujudkan kembali karakter pada siswa di sekolah yang diterapkan melalui berbagai kegiatan dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang contohnya seperti menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun kepada siswa. Kemudian ada lingkungan mikro pemasaran guru. Menurut saya, jika menjadi guru, lingkungan mikro pemasarannya adalah guru harus membangun hubungan dan melakukan pendekatan yang baik dengan murid-muridnya.
Contohnya, memberikan pujian, memberikan hadiah atas keberhasilan yang dicapai siswanya. Lingkungan mikro. Yang pertama ada pemasok. Guru sebagai pemasok, contohnya guru harus bisa menyediakan sarana yang mendukung pembelajaran serta menyiapkan bahan ajaran yang akan diberikan kepada siswa. Guru juga harus bisa memberikan beragam kegiatan sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide terhadap materi apa yang mereka pelajari. Yang kedua ada perantara pemasaran. Perantara pemasaran bagi guru adalah alat atau media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswanya. Dalam proses belajar dan mengajar, contohnya seperti infokus, gambar, maupun alat atau yang bersifat fisik. Yang ketiga ada publik atau masyarakat. Guru sebagai publik atau masyarakat harus bisa jadi contoh atau panutan. Guru tersebut juga harus sanggup berkomunikasi dengan para staf di sekolah, baik kepala sekolah, peserta didik, dan perangkat sekolah lainnya yang mempunyai kepentingan pada sekolah tersebut. Kemudian ada pelanggan. Guru sebagai pelanggan, maksudnya guru itu dibutuhkan oleh siswa-siswanya atau langganan daripada siswanya. Contohnya, guru berupaya dengan segala daya untuk mencapai efektivitas pembelajaran dengan memberikan fasilitas yang ada di dalam kelas dengan sebaiknya untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian yang terakhir ada pesaing. Guru sebagai pesaing harus mampu meningkatkan mutu semangat dan keterampilan dalam diri agar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya semakin luas dan mampu bersaing dengan sejumlah pesaing lainnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi manajemen pemasaran ini adalah dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, bisa kita ketahui bahwa manajemen pemasaran sangat erat kaitannya dengan kepuasan konsumen. Namun, selain memperhatikan kepuasan konsumen, juga harus memperhatikan target penjualannya. Jangan sampai konsumen puas, tapi dengan cara mengorbankan berbagai hal yang membuatnya rugi. Jadi, dipastikan harus seimbang dan terencana. Maka dari itu, rencanakan manajemen pemasaran sebaik mungkin. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dalam organisasi. Saran saya adalah, keinginan setiap guru pasti mendapat keuntungan dan sanggup mempertahankan produknya di tengah persaingan perjuangan yang ketat. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu solusi untuk pencapaian keinginan guru tersebut. Dengan menentukan manajemen pemasaran profesional dan taktik yang sempurna dalam menjalankan aktivitas tersebut, maka keinginan mendapatkan keuntungan dan mempertahankan kelangsungan perusahaan sanggup terlaksana sesuai harapan. Jadi, tempatkanlah manajemen pemasaran tersebut sebagai aktivitas penting di dalam persaingan demi mencapai tujuan usaha. Thank you very much for your great attention. Does anyone have any question? Add your email tanya_salsabila2728@gmail.com. Thank you for your listening. May all those we have served be beneficial for all of us. Thank you so much for your attention. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.